doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan ya, orang tua kita dari Jerman. Oke. Praise the Lord. Kita akan siapkan hati untuk kita menaikkan beberapa pujian bagi Tuhan kita ya, yang luar biasa yang kita kagumi di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, siapa yang mic belum ditutup, ditutup dulu ya, supaya bisa memperlancar ibadah kita pagi ini. Oke, kita pujikan lagu ini ya. Bapa, kau setia. Lagi sama-sama katakan kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa, kau setia. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kau Bapa yang setia. Tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu. Menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, Yerebe syata kanana maya lalaba. Sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Menyembah-Mu, worship You Lord, we worship You Lord, we worship You Lord. Shakana makana bakana labo, kinama shakana labo 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 labo. Hatiku menyembah-Mu, jiwaku bersyukur, tanganku terangkat, senangkan hati-Mu, menyembah-Mu, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap hati, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan segenap jiwaku, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau, dengan senang kekuatan, bersembah Kau, bersembah Kau, bersembah Kau Tuhan.
sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. ya Yesus, Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. yes, Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. yes, Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. ya Yesus, Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan mari sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi, ku sembah Kau, ku sembah Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku
saja katakan ku sembah Kau. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. menyenangkan. Katakan Yesus Kau damba. Yesus Kau Dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Katakan sama-sama ku sembah Kau. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yesus Kau. Yesus Kau. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau. Yesus Kau dambaan. Dambaan. Yesus Kau. Yesus Kau dambaan. Yesus Kau dambaan hatiku. Kau dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat suaramu sekali sembah Dia. Segalanya Kaulah segalanya di hidupku. Tiada yang ku inginkan, hanya Kau Tuhan. Kau segala-galanya, lebih dari harta, lebih dari apapun. Ku sembah Kau. Yes, Lord. Nama syakata kalabalabalabalabalabala. Angkat suaramu, bawa penyembahanmu. Kau segala-galanya, satu-satunya Allah yang layak terima sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku nikmati Engkau. Dambaan hatiku, kekasih jiwaku. Dambaan hatiku. Hanya Kau Tuhan.
Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya Bapak Ibu. Sungguh indah hadirat Tuhan kita nikmati di pagi ini. Haleluya. Oke, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu, orang tua kita ya, dari Jerman. Selamat malam Pak Bruri. Haleluya. Ya, mic bisa dibuka? Oke. Ya, salam semuanya. Shalom, praise God. Selamat pagi. Ya, selamat Mari malam. kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pastor kami John Sarunan, dan kami semuanya yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Untuk doa yang sangat indah dari kota Hamburg, Jerman ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang sudah pakai orang tua kita berdoa ya sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Pak Brudi dan Bu Rosalin. Sama-sama Pak John. Amin. Tuhan memberkati ya. Oke. Baiklah teman-teman semua, mari kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik, dan firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita Ibu Rosalin ya dari Jerman. Luar biasa, waktu Jerman sudah malam tapi tetap semangat beribadah. Wow, luar biasa ya. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, dan ada yang tahu malah pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 527. Benar sekali ya. Iya, oke. Luar biasa. Saya kepingin tahu ini Bu Rosalin punya catatannya sudah banyak seperti apa. Coba bisa diangkat kita bisa lihat. Oh iya, sudah dapat 3 map. Oh, 3 map. Wah, luar biasa ya. Setia sekali orang tua kita ini. Amin. Yang muda-muda juga perlu belajar ya dari teladan yang baik. Oke. Dan tema kita hari ini adalah kemuliaan Allah dalam menabur. Bilang menabur. Amin ya. Menabur dengan apa, saudara? Dengan sukacita. Jadi waktu orang menabur itu yang Tuhan ingin sikap hatinya ya, dengan sukacita ya, bukan dengan duka cita, bukan dengan sedih atau karena paksaan, tapi dia berikan dengan sukacita karena dia tahu dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan ya. Yang tadi kita pujian bahwa kita ingin supaya menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku ya. Oke, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menabur dengan sukacita? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau orang tidak menabur dengan sukacita? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya. Jadi semua sudah mengerti, sudah paham ya. Jadi itu yang membuat kita bisa tahu, kita bisa bedakan, oh ini yang benar-benar menyenangkan Tuhan, ini yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Memberi dengan sukacita itu menyenangkan Tuhan. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ayo kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa ingat-ingat sambil bisa merenungkan dan menghafalkan ayat ini ya. Oke, kita akan lihat nas Alkitab kita di pagi hari ini, waktu Jerman, waktu malam. Ya, silakan Bro Salim. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Allah mengasihi siapa Bapak Ibu? Orang yang mana? Orang yang memberi dengan sukacita ya, menabur dengan sukacita. Allah mengasihi dia Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau merasa engkau tidak dikasihi oleh suamimu, tidak dikasihi oleh istrimu, anakmu, menantu, mertuamu, majikanmu atau atasanmu, nah hari ini engkau sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau di saat engkau memberi dengan sukacita ya. Orang tidak mengasihi engkau tidak apa-apa. Yang penting Tuhan mengasihi engkau. Dan adalah jauh lebih baik dan mulia apabila engkau juga dikasihi oleh manusia. Tapi kalau memang
belum sampai di situ tidak apa-apa. Ingat, satu pribadi yang sampai hari ini mengasihi engkau adalah Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Dan mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan ya. Dinyatakan dalam menabur. Menabur dengan apa Bapak Ibu? Menabur dengan sukacita. Kenapa? Karena dia sadar dia dikasihi Allah. Oh, haleluya. God's love you. Tuhan mengasihi saudara dan saya ya. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasi yang kau alami, apapun yang sudah terjadi, Tuhan mengasihimu. Buktinya apa? Waktu dia lihat kita semua berdosa, dia sudah mati di kayu salib ya, menebus kita. Dia rela mati, itu adalah bukti kasihnya. Dia lakukan dengan sukacita, dia lakukan dengan segenap hati demi keselamatan kita semua ya. Dan untuk membalas kasih Tuhan, saudara-saudara, kenapa tidak? Kita pun memberi, kita pun menabur dengan sukacita. Amin ya. Karena kita sadar bahwa Allah mengasihi kita semuanya hari ini. Haleluya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 9 Bapak Ibu. Dalam hal kita menabur ya dengan sukacita, kita bisa pelajari di ayat-ayat ini. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Akan sangat menyenangkan hati kita, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh dengan sukacita, membuat hati kita berglori, membuat hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam menabur ya. Dalam apa Saudara? Menabur dengan sukacita. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang-orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Dan kita akan tanya siapakah dia, orang seperti apa yang mengalami kemuliaan saat dia menabur dengan sukacita. Mari kita lihat yang pertama, ciri yang pertama, dia adalah orang yang memberikan kepada Tuhan. Ya, memberikan kepada siapa? Memberikan kepada Tuhan menurut kerelaan hatinya. Bilang kerelaan hatinya. Amin ya. Dan tidak dengan sedih atau karena paksaan. Oke, kita akan lihat dulu ayatnya. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Iya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Amin ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hatinya itu akan damai. Hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Kenapa? Karena waktu dia memberi, dia beri menurut kerelaan hatinya. Tidak dengan sedih atau tidak dengan paksaan. Dia beri dengan sukacita. Oh, haleluya. Dan itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi ada orang yang ketika dia memberi, hatinya tenang, hatinya damai, hatinya bahagia. Tapi ada yang beri, tapi hati nggak tenang, hati nggak bahagia. Nah, saudara-saudara, ini bedanya di mana? Karena masalah sikap hati, Bapak Ibu ya. Jadi justru kalau kita mengerti waktu kita memberi itu ya kepada Tuhan, itu justru berbalik kepada kita, saudaraku ya. Jadi ketika ada orang pergi ke danau, air itu tenang, ketika dia mengambil batu dan dia melemparkan batu itu ke tengah danau itu dan tiba-tiba gelombangnya itu, saudaraku, itu akan makin membesar, dari kecil makin membesar sehingga gelombang itu akan merapat ya sampai kepada dirinya. Jadi kita lihat bahwa apa yang kita beri itu juga kepada Tuhan akan kembali kepada kita ya. Ilustrasi yang lain juga mungkin saudara pernah lihat ya, ada sang pengemis, dia sedang di pinggir jalan dan dia meminta belas kasihan dari orang-orang ya saudaraku, dan ada orang yang datang memberi, dia tidak bisa menunjukkan mukanya dia tutup dengan cermin saudaraku.
Dan ketika orang memberi itu, Bapak Ibu sekalian, dia waktu memberi, dia melihat mukanya, wajahnya di depan cermin sang pengemis itu. Ini ada suatu pertanda bahwa apa yang kita beri itu bukan kepada orang itu atau pengemis itu, tapi itu kembali kepada diri kita. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Jadi memberi menurut kerelaan hatinya, tidak dengan sedih atau paksaan ya. Kalau kita mau dikasih Tuhan, kita mau diberkati Tuhan, mari kita jaga sikap hati waktu kita memberi. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Jadi waktu memberi itu bukan jadi suatu beban lagi. Jadi itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita ya. Itu saya lihat kebaktian di mana di Afrika, belum persembahan diumumkan. Waktu pendetanya lagi khotbah, itu orang sudah lari, mereka berebut ke depan. Untuk apa? Mereka memberi di situ, Bapak Ibu sekalian ya. Sama seperti mungkin saudara lihat nggak, kalau ada satu konser musik ya, kita yang di Indonesia ya ini ya. Tapi nggak tahu kalau di luar negeri itu bagaimana. Tapi yang saya lihat itu ya, ketika sang penyanyi itu lagi bernyanyi itu orang sudah memberikan ya. Memberikan apa, kalau dalam bahasa media sosial sekarang apa, sawer ya, saweran itu ya. Mereka memberi gitu, memberi menurut apa yang mereka rela berikan gitu ya. Itu kepada manusia, mereka bisa lakukan itu. Nah, kita untuk Tuhan pun kita bisa melakukan itu lebih daripada untuk manusia. Yang mengerti rahasia ini lambaikan tangan. Amin ya. Memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Itu dia. Nah, ini yang pertama ya. Mari kita lihat yang kedua. Saudaraku, siapakah dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam menabur dengan sukacita? Nah, yang kedua, setelah dia memberi, baru yang kedua dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Allah sanggup, bilang Allah sanggup. Allah sanggup apa, saudara? Allah sanggup melimpahkan, ya, melimpahkan itu sanggup memberikan, ya, segala kasih karunia bagi orang percaya, ya, bagi kita sekalian yang memberi dengan sukacita. Kita lihat ya, 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia, kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Amin. Ya, di dalam pelbagai kebajikan, sama dengan kebaikan ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini kebajikan ya. Ya, Tuhan ingin memberkati kita sekalian. Jadi sikap yang kedua yang Tuhan mau kita mengakui bagaimana bahwa Allah sanggup. Sanggup apa, saudaraku? Sanggup melimpahkan segala, bilang segala. Segala itu banyak sekali. Segala kasih karunia-Nya bagi kamu. Kamu ini orang percaya, saudara dan saya. Nah, bagi umat Tuhan. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Suami tidak sanggup memberi, Tuhan sanggup memberi. Istri tidak sanggup memberi, Tuhan sanggup memberi. Ya, anak tidak sanggup memberi, menantu tidak sanggup memberi, mertua tidak sanggup memberi, sahabat baik, teman siapapun tidak sanggup memberi, Tuhan sanggup. Amin. Sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia. Saudara kan masih ingat apa yang saya sampaikan, kasih karunia? Ada yang tahu apa arti kasih karunia? Ada 4 ya. 4 pengertian. Ayo kita ulangi lagi sama-sama ya. Kasih karunia itu bicara tentang hadiah, gift. Sebuah pemberian hadiah kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan mau memberikan itu. Amin ya. Yang kedua, kasih karunia itu bicara tentang sebuah kebaikan hati Tuhan atau sebuah kemurahan hati Tuhan. Diberikan kepada manusia yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan itu. Ya. Dalam bahasa Inggris bilang merciful. Merciful itu satu kebaikan atau kemurahan hati Tuhan. Ya. Oke. Lalu yang ketiga, kasih karunia itu juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi ya. Secara supranatural diberikan pada saudara yang lemah akibat apa? Lemah akibat dosa. Nah, dosa itu seringkali membuat orang lemah, membuat orang tidak berdaya, membuat orang tidak sanggup, tapi dia bisa melewati semua persoalan dengan baik. Itu kasih karunia. Amin ya. Dia masih ada hari ini, kita masih ada hari ini, itu karena kasih karunia.
Lalu yang keempat, kasih karunia itu bicara tentang sebuah kesempatan, ya, opportunity, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hidup ini sebuah kesempatan, jangan kita sia-siakan, ya. Saudara kasih Tuhan, biasanya kalau orang sia-siakan kesempatan, nah yang terjadi adalah dia akhirnya baru sadar dan menyesal. Tapi menyesalnya sudah telat, ya, terlambat. Bapak Ibu, kenapa? Karena kesempatan demi kesempatan Tuhan beri berlalu begitu aja. Dia biarkan, dia sia-siakan. Contoh, di Alkitab itu ada Esau. Esau itu dia menganggap remeh hak kesulungannya. Padahal itu sebuah anugerah yang Tuhan kasih kepada dia. Dan gara-gara hanya masalah kacang merah, dia nggak tahan, akhirnya dia jual hak kesulungannya. Ya, dia tidak peduli dengan hak kesulungannya, dia anggap remeh, dia jual itu, dia tukar hanya untuk mendapatkan semangkok kacang merah. Betul, dia dapat semangkok kacang merah, tapi dia sudah kehilangan ya kesempatan itu. Dan pada waktu dia datang minta berkat, ternyata dia ditolak oleh ayahnya. Karena berkat itu sudah diambil adiknya. Nah, adiknya nggak mau nyanyiakan nih kesempatan. Adiknya lihat, wah ini kesempatan ini. Dia ambil itu dan dia gunakan dengan baik. Dan ketika Yakub diberkati benar-benar luar biasa. Sampai hari ini ya, kita lihat keturunan Yakub, keturunan Israel, mereka diberkati Tuhan. Dalam segala bidang, sudah lihat hari ini. Ini media sosial yang kita gunakan punya mereka semua nih, ya. Keuangan dunia ini mereka yang kendalikan semua nih. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi, saudara, itu satu contoh kalau kita benar-benar tahu menghargai kasih karunia, kita tuh yang menikmati. Tapi kalau kita menyanyiakan, ya kita pada akhirnya menyesal, ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, setelah dia mengakui, sekarang yang ketiga dia meyakini. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam menabur dengan sukacita? Yang ketiga dia meyakini. Meyakini tentang apa? Tentang firman Tuhan yang tertulis. Ya, bahwa Allah membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 9 ayat 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya kebenarannya tetap untuk selamanya. Tolong. Amin. Kok bisa habis? Amin ya. Ya. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi seperti ada tertulis ya. Tertulisnya di mana Bapak Ibu? Tertulis itu pertama di dalam firman-Nya itu ya, dalam kitab suci. Yang kedua ada tertulisnya di mana? Pastikan tertulis di dalam hati kita ya. Maka kita ini kan disebut surat Kristus yang terbuka. Jadi firman itu tertulis dalam hati kita. Jadi firman yang kita dengar, yang saudara dan saya baca itu, nah biarlah firman Tuhan itu masuk kemana? Ke dalam hati kita. Sudah ditulis. Siapa yang menuliskan itu? Allah sendiri. Yang menuliskan firman dalam hati kita semua. Ya, nah, firman yang ditulis itu bisa dibaca. Amin ya. Jadi ini meyakini. Yang ketiga meyakini firman yang tertulis. Ya, bahwa Allah membagi-bagikan dan memberikan kepada orang miskin. Sekarang kita lihat kalau begitu apakah hasilnya. Hasil yang pertama yang kita akan nikmati ya, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara, apa yang terjadi? Dia dikasih Allah. Kenapa dikasih Allah? Karena dia memberi dengan sukacita. Oh, orang kalau tahu dia dikasih Allah itu dahsyat sekali. Dia memberi itu nggak tanggung-tanggung, dia memberi dengan sukacita ya. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sebab Allah mengasihi. Mengasihi siapa Bapak Ibu? Orang yang memberi. Memberi dengan apa? Dengan sukacita. Oh, haleluya. Amin. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dikasih Allah itu sesuatu yang membahagiakan kita, saudara. Ya. Nah itu dia. Dan kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia diberkati Tuhan. Ya.
dan kemudian dia berkelebihan dalam pelbagai kebajikan atau kebaikan. Ya, kita lihat ayatnya 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Amin. Jadi berkat yang diberikan Tuhan tidak sekedar cukup, tapi dikatakan apa? Malah berkelebihan. Ya. Jadi kalau saudara minta berkat, minta diberkati berkelimpahan, berlebih-lebih. Ya, saudara, jangan minta secukupnya. Kalau cukup itu relatif, saudaraku. Tapi kalau minta untuk makan, mintalah makan yang secukupnya, ya. Supaya tidak kolesterol, supaya tidak darah tinggi, jadi makan secukupnya, ya. Supaya tidak asam urat dan sebagainya. Amin ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk minta berkat, minta diberkati Tuhan, minta berkelimpahan. Supaya apa? Ketika engkau berkelimpahan, engkau bisa menjadi berkat, ya. Bagi pekerjaan Tuhan, engkau bisa menolong orang-orang lain, ya, orang-orang yang engkau kasihi. Nah, itu dia, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau minta untuk makan, nah minta secukupnya saja, sesuai kebutuhan kita. Jangan lebih dari itu, ya. Tapi kalau minta berkat, minta berkelebihan atau berkelimpahan, ya. Ini bukan mengajarkan kita serakah, tidak. Tapi itu ya yang Tuhan mau. Karena relatif, orang itu namanya cukup itu relatif. Ada yang dapat 1 juta cukup, ada yang dapat 5 juta cukup, ada yang lain nggak cukup, saudaraku. Ada yang dapat 10 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup. Jadi cukup itu relatif, ya. Jadi kita semua minta Tuhan berkati kita berkelimpahan, ya, supaya kita semua semakin menabur, semakin diberkati, semakin menabur, semakin menuai. Amin ya Bapak Ibu. Kita bisa menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir ini dia, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Saudara, dia tetap, ya, dia punya kebenaran, dia punya firman. Firman itu kebenaran, ya, tetap untuk selama-lamanya. Kita lihat, ya, ayatnya 2 Korintus 9 ayat 9. Ya, 2 Korintus 9 ayat yang 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Soal lihat satu hari semua akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, ya. Termasuk harta kekayaan, semua ini akan lenyap, saudaraku. Ya, lihat enggak ada yang abadi. Besi kena hujan panas berkarat, ya, hancur. Kayu kena hujan panas dia lapuk, patah, hancur juga kan. Kemudian apalagi kaca kena benturan, pecah, hancur juga. Plastik kena api, panas api meleleh, hancur juga. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga. Manusia pun akan mati, ya. Tapi firman yang engkau dengar itu abadi, tetap selama-lamanya, ya. Semua firman-firman yang kau dengar, yang kau pelajari itu semuanya akan hidup dalam hatimu dan akan digenapi. Setiap janji firman itu ya dan amin, ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua, ya, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Ya, terima kasih. Makasih Pak John. Ya, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk datang sujud menyembah Engkau, untuk mendapat makanan yang sehat, makanan yang penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas, penuh gairah semangat yang luar biasa. Itu suatu kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Tuhan, ajarilah kami selalu melekat padamu, percaya padamu, yakin padamu, bahwa Engkau sangat baik, Engkau sungguh amat yang terbaik, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu menjadi sehat, bahwa kami semakin hari semakin sehat, semakin melekat padamu, percaya padamu, taat setia, taat rajin tertib, taat setia, rajin tertib tekun di hadapanmu, bahwa kami selalu melekat padamu, bersyukur dan percaya bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu.
Firman itu meyakinkan kami. Ya, Yesus. Firman itu membawa kami percaya padamu bahwa Engkau sangat baik. Engkau sungguh sangat amat terbaik. Bapa, Engkau mengajari kami selalu membawa hati kami selalu kepadamu, membawa hati kami selalu melekat padamu. Tiga kebenaran yang kau berikan kepada kami semua ini adalah semua meyakini, semua orang percaya taat akan firman-Mu. Semua orang percaya taat akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itulah semua adalah kemurahan, belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kau berikan, kemurahan, belas kasihan, dan terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang layak disanjung, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Bapa, kami datang untuk menerima makanan yang sehat ini. Semua adalah kekuatan yang daripada Engkau. Semua adalah kebesaran daripada Engkau. Semua adalah kebaikan-kebaikan yang kau berikan, kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini Engkau menguatkan roh jiwa tubuh kami menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi kuat, menjadi sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati Pak John semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin mendapat khidmat marifat surgawi daripada Engkau. Engkau juga memberikan kami, teman-teman kami CLCC juga, teman-teman kami semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau membawa roh jiwa kami selalu dengan taat, setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Engkau bawa kami semakin hari semakin melekat padamu, bersukacita bersamamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kehadirat-Mu. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, kembali pada host kita pagi ini, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Terima kasih buat Bapak Pastor John yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan dengan menabur, dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan hati. Hingga Allah tahu bahwa kita memberi dengan keikhlasan kita, bukan memberi dengan menggerutu. Terima kasih Bapak Pastor atas firman-Nya. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai yang sudah. Terima kasih Atanasia. Ya, terima kasih juga Opa Bruri sudah berdoa untuk kita sebelum firman. Terima kasih Opa Bruri, Oma Rosali. Itu Oma Rosalin, terima kasih sudah memperdengarkan firman. Ya, sama-sama. Amin. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya persilakan Ibu Yeti Sulistiorni untuk menaikkan doa profetiknya. Ya, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Ibu Atanasia dan juga salam untuk Bapak Pendeta John MA, Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di pagi hari yang indah ini. Dan juga untuk Bu Rosalin yang hadir ini sudah tengah malam, waktunya istirahat, tetap semangat, mantap. Terima kasih semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Ya, Yesus. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam kurang naik badan. Oke. Di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta. Praise God. Terima kasih Bu Yeti udah membawakan pengumuman. Terima kasih, semangat. Tuhan Yesus memberkati, tambah cantik terus. Amin. Terima kasih Bu Atanasia. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Andri Marantika yang sudah membawakan doa pembukaan untuk ibadah tadi pagi. Dan sekarang Ibu Andri belum bisa masuk Zoom lagi karena trouble katanya. Oh ya. Ya, enggak bisa masuk karena trouble. Ya, terima kasih Bu Andri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat Opa Oma yang selalu semangat, tidak pernah absen, yang selalu mendukung gereja CLCC, memberi motivasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih buat pastor tercinta yang selalu Bu Andri masuk lagi. Terima kasih Bu Andri atas doa pembukaan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Wan. Ini sinyalnya nggak bagus Bu. Jadi saya masuk keluar. Ya. Ya. Semangat Bu Andri, semangat dalam pelayanannya. Ya. Terima kasih Bu Yeti. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang betul Pak Lukas, pengumuman. Ya, tiba saatnya untuk pengumuman dulu. Lupa. Ya, pengumuman yang dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Atanasia punya Astuti Esti. Waktu yang diberikan oleh saya pada pagi hari ini. Shalom. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Dan selamat malam Oma Rosali dan Opa Bruri yang ada di Jerman. Ya, selamat pagi Pak Lukas. Ya, semangat. Haleluya.
Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunanekma dan tim doa, dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu hari ini di tanggal 14 September tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tetap muka. Yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Setiawati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday di bulan September 2024. Di tanggal 22 September 2024, anak Lovely, cucunya Ibu Joyce dari Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikwalu dari Hamburg, Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin yang ada di Jerman. 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. 24 September, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke nomor rekening BCA nomor 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa, yang ada jaunan di sana, yaitu Ibu Raden Ajeng Atanasia Puji Astuti Esti Kusumawardani Alotria. Saya persilakan Ibu Esti. Terima kasih Pak Lukas yang semangat 45 ini. Yang bikin bangun orang-orang semuanya. Terima kasih Pak Lukas atas semangatnya. Tuhan Yesus memberkati. Lebih semangat lagi. Ya, terima kasih juga buat semua yang sudah hadir di ibadah pada pagi hari ini, terutama yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Indriani, James, Yor Marekel, Johan, Melewati, dan juga Ibu Sinta yang selalu luar biasa, selalu menampingi Bapak. Lebih semangat lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, kami persilakan Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, sebelum anak-anakmu berpisah pagi ini, biarlah mereka Tuhan menerima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel. Di dalam nama Yesus tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir, buat orang tua kami terkasih, Pak Bruri Brosalin yang ada di Jerman. Mereka sementara akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan, dalam damai surgawi bersama dengan Tuhan, dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu, kami percaya Kau mendengarkan doa kami di hari ini, dan memberkati juga Ibu Fang Fang Lai. Kuasa Tuhan akan turun atasmu, Roh Tuhan akan memenuhi engkau sehingga engkau akan tenggelam dalam sungai Rohnya. Hatimu akan selalu haus dan lapar akan firman. Dalam nama Yesus, Tuhan penuhi engkau dengan kasih anugerahnya.
Tuhan berikan Engkau kekuatan, kemenangan di hari-hari ini. Dalam nama Yesus, ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat yang akan dicurahkan atasmu. Dalam nama Yesus, jangan takut, kita percaya doa-doamu sudah didengar oleh Tuhan. Untuk masalah tanah yang ada di Tretes, yang ada di Surabaya, punya orang tua terkasih, Pak Bro Ibu Saudara Salin, Tuhan sudah mudahkan, Tuhan sudah lancarkan, semua proses pembayaran berjalan dengan baik, berjalan dengan begitu mudahnya, dilancarkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan lindungi mereka, dan sertai dalam segala aktivitas semua yang mereka lakukan sepanjang hari pada hari esok Tuhan. Kami doakan dan 2 tahun depan mereka akan datang ke Indonesia, kami akan bertemu lagi. Tuhan berikan perlindungan sempurna dalam nama Yesus. Berkati Ibu Yeti, berkati Pak Lukas, berkati Ibu Indriani, berkati Ibu Andri Marantika, berkati Your Miracle, berkati juga Ibu Sinta, Johan Sini James, Ibu Nina Armedi, semua yang hadir pagi ini, Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti, Tuhan memberkati semuanya. Tanpa terkecuali Pak Lukas, Tuhan kami doakan supaya Tuhan sertai anak-anak-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala keuangan, dalam segala ekonomi, bisnis, karir, studi, anak cucu keturunan-Mu. Dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan untuk ibadah, Tuhan nanti jam 10 Tuhan sertai, baik yang offline maupun online, Tuhan tolong semuanya, kuasa hadirat Roh Kudus dicurahkan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami minta mengalir urapan yang baru untuk anak-anak-Mu, memulihkan, membebaskan, memberikan kekuatan, kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati kebaktian juga nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, dan seterusnya sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Terima kasih, pasangan-pasangan yang akan menikah, ya Tuhan, untuk bulan depan, baik Oktober, baik November, dan juga untuk Desember, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di hari ini. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, percaya Tuhan serta anak-anak-Mu tiba di tempat ibadah jam 10, dan kami juga semua tiba dengan selamat dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bro Salin, Bu Tuhan Yeti. berkati. Amin. Bu Atanasia, Bu Indriani, Bu Andri, Bu Yeti, Bu Yeti. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih Pak John doanya. Terima kasih Bu Indriani, sama-sama. Semangat ya. Tuhan James, Cindy, Amin. Ibu Sinta. Tuhan berkati semuanya. Beraktivitas. Selamat malam, selamat istirahat Pak Bro Ibu Salin. Selamat Selapen. Selamat beraktivitas. Nanti saya izin ya. Ya, oke. Hari Pak Berkati. Ya, oke, Cik Fang Fang. Terima kasih infonya. God bless you. God bless you all. Bye. Ya. Sampai ketemu nanti. Nanti ketemu nanti ya semuanya. Tuhan berkati Bu Yeti, semangat. Bye. Salim Pak Beri. Oke. Istirahat, sehat selalu. Terima kasih. Ya.